Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Furqon. Saya dari 1 BRPL. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan esai yang berjudul Agama Dijadikan Sebagai Tujuan Hidup atau Gaya Hidup. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Setiap manusia yang lahir di dunia membawa fitrah, bakat, dan insting. Yang dibawa manusia ketika lahir adalah fitrah agama, yaitu unsur ketuhanan. Unsur ketuhanan ini di luar ciptaan akal budi manusia dan merupakan sifat kodrat manusia. Kejadian manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Allah telah dilengkapi dengan unsur-unsur kemanusiaan, keadilan, kebijakan, dan sebagainya. Dan agama menurut KBBI adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Banyak agama yang mungkin telah mengorganisir perilaku, kependetaan, definisi tentang apa yang merupakan kepatuhan atau keanggotaan, tempat-tempat suci, dan kitab suci. Praktik agama juga dapat mencakup ritual, khotbah, peringatan atau pemujaan Tuhan, dewa atau dewi, pengorbanan, festival, pesta, trends, atau yang lebih kita kenal yaitu dengan kalau bahasa biasanya mah itu kesurupan gitu. Dan ini inisiasi, jasa penguburan, layanan pernikahan, meditasi, doa, musik, seni, tari, masyarakat layanan, atau aspek lain dari kebudayaan manusia. Agama juga mungkin mengandung mitologi. Dan kita masuk ke isi yang pertama, yaitu agama sebagai tujuan hidup. Pada zaman dulu, orang yang beragama pasti mempercayai hal-hal yang gaib yang timbul dari agama yang mereka anut. Mereka juga yakin ada unsur supranatural yang dapat membantu pemeluknya dalam menambah keyakinannya dalam beragama. Dengan semua kekuatan itu, agama bisa menjadi solusi masalah sosial di masyarakat. Kondisi itu harus memiliki syarat untuk bisa menjadi andalan dalam solusi yang diharapkan. Karena fungsi agama sendiri yang individu maupun kelompok hingga mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia, memberikan tuntunan kebersamaan, memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Pentingnya memperhatikan kaitan agama dan cara pandang semakin terasa dalam konteks komunitas budaya. Penganut agama telah melintasi batas-batas geografis dan budaya untuk bertemu dan hidup bersama. Dengan kata lain, orang tidak lagi hidup tersekat-sekat berdasarkan agama. Sebaliknya, antar pemeluk agama telah semakin pudar. Dunia sudah semakin plural dan tidak terkotak-kotak berdasarkan agama, ideologi, ataupun bahkan suku bangsa. Langsung saja ke intinya. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa inti dari berbagai agama adalah mengatur tata cara berhubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam. Ketika orang yang sudah yakin dengan agamanya, pasti akan menjaga ketika hubungan di atas tersebut agar tetap seimbang, sehingga kehidupan di dunia akan damai dan tentram. Meskipun berbeda agama dan antar masyarakat pun dapat hidup berdampingan tanpa ada permusuhan. Dan output dari mereka yang menjalankan agamanya sesuai adalah bisa menghargai antar umat beragama dan hidup rukun, atau yang lebih kita kenal dengan toleransi. Sehingga tatanan kehidupan dapat berjalan dengan baik tanpa ada perpecahan karena adanya perbedaan tersebut. Nah, bagaimana jika ada pertanyaan seperti ini? Bagaimana jika orang yang tidak beragama atau yang lebih kita sebut dengan yang tidak beragama itu? Nah, bagaimana yang dengan orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak percaya adanya agama? Itu tuh orang yang ingin hidupnya tuh tidak ingin diatur oleh agama, jadi ingin hidup bebas saja. Karena dia yakin bahwa walaupun dia beragama ataupun tidak, dia akan tetap memiliki rezeki. Jadi dia tuh yakin banget kalau dia tuh bakal mempunyai harta walaupun dia tidak beragama. Nah, pemikirannya tuh seperti itu orang yang tidak mencari Tuhan dan tidak beragama. Nah,
kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu agama sebagai gaya hidup. Gejala globalisasi sebenarnya bukan merupakan perkembangan yang baru dalam masyarakat sebagaimana dirasakan sekarang ini. Ya sudah menggejala dan berjalan puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Dari semenjak terjadinya perjalanan para pedagang untuk berkeliling dari negaranya ke seluruh penjuru negara lain, sebenarnya proses globalisasi telah dimulai. Ketika para pedagang Arab melakukan perjalanan perdagangan ke berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, demikian pula ketika orang Eropa melakukan ekspansi penjelajahan benua yang akhirnya bermuara pada kolonialisme, maka sesungguhnya proses globalisasi telah dimulai. Perbedaannya adalah bahwa globalisasi yang terjadi sekarang ini merupakan intensitas dan kecepatan serta cangkupan yang luar biasa. Oke, kita langsung saja masuk ke inti dari agama sebagai gaya hidup. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi agama sebagai gaya hidup yaitu globalisasi, dan yang kedua adalah kemajuan teknologi. Kenapa? Karena kemajuan teknologi memang berpengaruh pada semua aspek, termasuk dalam aspek beragama. Pengaruh globalisasi yang semakin mendunia juga merambat ke bidang agama. Jadi, dua aspek ini yang sangat berpengaruh pada aspek agama. Tidak dapat dipungkiri nilai-nilai agama kini mengalami kebenaran. Munculnya pemikiran-pemikiran baru yang liberal dan cenderung merudak kaidah agama membuat masyarakat bingung dan akhirnya justru terjerumus ke dalam sudut-sudut yang menyesatkan agama. Nah, mungkin ada salah satu contoh agama yang menyesatkan khususnya agama Islam, yaitu apa sih yang namanya tuh yang menyesatkan PKI ya PKI yang menyesatkan tuh PKI. Jadi itu teh mereka berstatus agama Islam, cuman dalam hal konteks agamanya mereka berbeda dari yang lain. Mungkin seperti Persis, seperti Muhammadiyah, itu memang masih Islam, tapi konteks Islamnya tuh masih dalam rahmatan lil alamin. Jadi masih di jalan yang lurus, tidak mesesatkan. Tapi kalau PKI itu sudah beda lagi. Ada beda lagi, mereka justru menjerumuskan orang-orang dalam keyakinan mereka sendiri. Jadi bukan dari orang-orang yang seperti ulama, seperti Habib, bukan. Jadi mereka tuh yakin dengan pendirian mereka sendiri. Seperti itu. Dan contoh dari agama sebagai gaya hidup yaitu, nah, misalnya ya, kekerasan atas nama agama adalah bukti bahwa terjadi konstruksi dan melekatnya ideologi keagamaan yang masuk dalam diri pemeluk agama yang disertai dengan fanatisme sempit. Hal itulah yang menjadikan kekerasan atas nama agama banyak orang yang sering pergi melaksanakan ibadah umroh atau haji, tapi ketika outputnya di masyarakat juga kurang sesuai. Para pejabat negara misalkan ya, kita katakan mereka memang beragama, dan bahkan kebanyakan para pemerintah di Indonesia itu beragama Islam, dan ketika dilantik pun sudah disumpah dan mereka juga masih sering melakukan korupsi. Padahal sudah bersumpah, karena sekalinya bersumpah itu sudah seperti kita melakukan janji kepada orang yang bersangkutan. Apalagi dalam bidang agama, kita bersumpah, ketika bersumpah, apalagi kita bersumpah dekat dengan Al-Quran. Ini oke, misalkan kita bersumpah kepada manusia. Oke, mungkin itu masih dibilang wajar ya, mungkin masih dibilang wajar. Tapi bagaimana jika kita bersumpah dengan atas nama agama dan kita bersumpah kepada Tuhan yang menciptakan kita? Nah, begitulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.